Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali mempelajari sains. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bunyi. Hari ini kita akan mempelajari telinga dan bagian-bagiannya dan bagaimana kita bisa mendengar bunyi. Baik, kita akan mulai. Perhatikan, kita akan melihat telinga dan bagian-bagiannya, bagaimana kita mendengar bunyi. Indera pendengar kita itu adalah telinga. Dengan adanya indera pendengar yang berupa telinga itu, maka kita bisa mendengar bunyi. Telinga memiliki bagian-bagiannya dan kerjasama di antara bagian-bagian telinga itu membuat kita bisa mendengar bunyi. Perhatikan bagian-bagian telinga berikut ini. Nah, ini telinga itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar. Ini mulai dari daun telinga yang ini. Ini kalau anak-anak nakal nih bagian yang biasa dijewer itu. Kemudian lubang telinga, ini rongga telinga atau saluran telinga. Kemudian ini membran timpani atau gendang telinga. Ini semuanya adalah bagian telinga luar. Kemudian bagian telinga tengah. Nah, bagian telinga tengah itu mulai dari gendang telinga, kemudian 3 tulang pendengaran dan saluran eustachius. Nah, ini gendang telinga atau membran timpani. Kemudian ini adalah tulang-tulang pendengaran. Ini terdiri dari 3 tulang pendengaran. Yang pertama ini adalah tulang martil, kemudian tulang landasan dan tulang sanggurdi. Ketiganya, tulang-tulang pendengaran ini disebut juga dengan osikula. Kalau gendang telinga tadi itu adalah membran timpani. Kemudian bagian telinga tengah itu juga terdapat saluran eustachius. Yang ini saluran eustachius. Kemudian ada lagi bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam itu terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang ini. Kemudian ada koklea atau disebut juga rumah siput. Kemudian ada saraf pendengaran, yang ini adalah saraf pendengaran. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau kita lihat bagian-bagian telinga dan fungsinya, mulai dari yang pertama telinga luar, ini ada daun telinga, ini daun telinga ya. Daun telinga ini fungsinya mengumpulkan, kemudian mengarahkan bunyi, menyalurkan bunyi ke liang telinga atau lubang telinga. Kemudian lubang telinga ini yang kelihatan ini seperti lubang di telinga kita, itu tempat masuknya bunyi ke liang telinga, ke saluran telinga. Kemudian liang telinga atau saluran ini adalah fungsinya meneruskan rangsang bunyi ke bagian telinga yang bagian tengah atau ke gendang telinga. Baik, sekarang bagian telinga tengah ini fungsinya mengubah gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar untuk menjadi getaran. Nah, getaran kemudian dilanjutkan ke bagian telinga sebelah dalam. Telinga tengah itu mulai dari gendang telinga. Ini fungsinya adalah menyalurkan bunyi ya, dari bunyi yang berupa getaran ke 3 tulang pendengaran. Nah, 3 tulang pendengaran itu terdiri dari tulang martil, tadi sudah Mister sampaikan, tulang landasan dan tulang sanggurdi. Fungsinya tulang-tulang pendengaran ini atau osikula ini adalah memperkuat dan mengantarkan getaran bunyi ke saluran telinga dalam. Kemudian pada telinga tengah ini terdapat saluran eustachius. Yang ini saluran eustachius itu yang ini ya. Ini fungsinya ini adalah menghubungkan rongga mulut dengan rongga telinga dalam untuk mengatur keseimbangan tekanan udara. Sehingga tekanan udara di dalam rongga mulut dan di dalam telinga itu akan sama. Ini membuat gendang telinga atau membran timpani ini tidak robek kalau mendengar bunyi yang sangat keras. Sehingga kita dapat
menghindari kerusakan gendang telinga ini dengan dua cara. Kalau ada bunyi yang sangat keras, kita bisa menutup lubang telinga kita atau membuka mulut kita lebar-lebar. Ketika misalnya ada suara mercon atau ada suara yang keras, kita membuka mulut, maka udara dari rongga tenggorokan kita dengan rongga telinga dalam itu akan sama tekanannya. Sehingga ketika ada bunyi yang keras, maka membran timpani atau gendang telinga kita tidak rusak atau tidak robek. Kemudian telinga dalam. Nah, telinga dalam ini ada bagian-bagiannya. Tadi juga Mister sudah singgung. Nah, fungsinya telinga dalam secara keseluruhan itu adalah mengubah getaran, ya, getaran bunyi diubah menjadi impuls listrik atau menjadi arus listrik yang nanti akan diteruskan ke pusat pendengaran yang ada di otak. Nah, otak nanti akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, kita perhatikan atau kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, bagian telinga dalam itu adalah 3 saluran setengah lingkaran. Ini kalau kita kembali, ini yang 3 saluran setengah lingkaran itu adalah yang ini. Ini 3 saluran tengah lingkaran ini fungsinya adalah mengatur keseimbangan tubuh, sehingga kita kalau kedudukan kita miring atau ketika kita rolling, nah ini yang mengatur keseimbangan tubuh kita ini adalah 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian tingkap jorong atau tingkap oval. Nah, ini bagian yang ini yang berhubungan langsung dengan tulang sanggurdi atau osikula. Ini adalah tingkap jorong atau tingkap oval. Fungsinya itu adalah meneruskan getaran yang tadi diterima dari 3 tulang pendengaran. Yang terakhir adalah tulang sanggurdi, untuk diteruskan ke rumah siput. Jadi getaran yang bunyi berupa getaran tadi diteruskan ke rumah siput atau koklea. Yang ketiga, rumah siput atau koklea itu fungsinya adalah mengubah getaran menjadi impuls atau arus listrik. Kemudian yang keempat adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini fungsinya adalah mengirimkan impuls ke pusat pendengaran yang ada di otak. Nah, kemudian otak yang menerjemahkan kalau kita mendengar bunyinya apa saja. Nah, sekarang cara kerja bagaimana telinga mendengar. Pertama, telinga dapat mendengar bunyi, itu mekanismenya adalah sebagai berikut. Dari sumber bunyi atau suara itu akan ditangkap oleh daun telinga, ya, telinga luar ini. Kemudian bunyi diarahkan masuk ke dalam lubang telinga. Bunyi yang berupa getaran atau gelombang ini akan menggetarkan membran timpani atau gendang telinga. Kemudian getaran ini akan diteruskan ke telinga tengah. Nah, saat gendang telinga bergetar, getaran itu akan diteruskan ke tulang osikula atau tulang-tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Sehingga getaran ini akan diperkuat dan dikirimkan ke telinga bagian dalam. Nah, ketika getaran bunyi tadi mencapai telinga dalam, mulai dari bagian tingkap jorong, maka getaran ini akan menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput atau koklea. Nah, getaran cairan di dalam rumah siput atau koklea ini akan merangsang sel-sel rambut yang berupa ujung saraf pendengaran yang akan mengubah getaran tadi menjadi impuls listrik. Nah, kemudian impuls listrik ini akan disalurkan oleh saraf pendengaran, dikirimkan ke pusat pendengaran yang ada di otak kita. Nah, otak kemudian akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Seperti kita ketika Mister bicara ini, ketika kalian mendengar, maka itu adalah nanti berupa arus listrik, kemudian dikirimkan ke otak. Otak yang akan menerjemahkan. Luar biasa fungsi otak kita. Bahkan ketika nanti kalian mempelajari tentang
penglihatan atau cahaya itu pun ketika dibawa ke otak adalah berupa arus listrik. Nah, otak yang menerjemahkan arus listriknya akan berupa bunyi atau berupa cahaya sehingga kita bisa melihat benda. Baik, kita lanjutkan. Gangguan pada telinga. Nah, telinga ini sangat penting bagi kita sebagai indera pendengar, kemudian juga sebagai pusat keseimbangan tubuh. Maka kita harus menjaga agar pendengaran kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mendengar dengan baik. Banyak perilaku yang mungkin dimaksudkan baik tapi ternyata sebenarnya tidak baik bagi kesehatan telinga kita. Contohnya, membersihkan telinga dengan cotton bud itu adalah perbuatan yang sebenarnya tujuannya baik tapi caranya yang keliru, itu tidak baik. Kalau membersihkan telinga dengan cotton bud itu malah bisa mendorong kotoran yang ada di dalam saluran pendengaran atau saluran telinga luar itu malah masuk ke dalam, sehingga tidak menjadi bersih, justru menjadi kotor. Kotorannya menumpuk di bagian sebelah dalam. Kalau kita mau membersihkan itu bisa menggunakan alat khusus, atau kalaupun yang sederhana menggunakan bagian telinga dari bagian belakang dari peniti, yang bukan yang tajamnya tapi yang bagian tumpulnya yang belakang itu yang berupa lingkaran. Nah, itu bisa untuk membersihkan kotoran telinga. Kemudian yang sering mendengarkan musik dengan menggunakan headset, itu juga kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa menggunakan headset, maka gendang telinga kita akan selalu dalam keadaan mendengar bunyi yang sangat dekat dengan gendang telinga. Ini menyebabkan membran telinga, kemudian tulang-tulang pendengaran nanti akan semakin berkurang kepekaannya. Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan yang terjadi pada telinga. Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, contohnya tadi ketika kita membersihkan dengan cotton bud, justru kotorannya akan terdorong masuk. Nah, ini bisa menyebabkan telinga tersumbat kotoran karena kotoran tadi akan menggumpal, mengering, sehingga nanti akan menghambat bunyi ketika masuk ke dalam telinga. Kemudian vertigo, yaitu gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar, ya, seperti berputar. Kemudian tuli, ini disebabkan kerusakan pada saraf pendengaran. Yang keempat adalah congek, yaitu keluarnya cairan busuk dari lubang telinga. Nah, bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan telinga? Agar telinga kita tidak mengalami gangguan, kita perlu menjaga dan merawat telinga kita. Yang pertama adalah mendengarkan musik atau musik yang kita senangi atau melihat film itu dengan volume yang sedang saja, jangan terlalu keras. Kemudian menjaga telinga dalam kondisi kering. Ya, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Kemudian membersihkan telinga dengan cara yang benar, tidak dengan menggunakan cotton bud. Kemudian periksa ke dokter THT kalau ada gangguan pada telinga. Nah, itu semuanya materi bunyi yang kedua pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti kalian lanjutkan dengan mengerjakan latihan yang sudah Mister siapkan untuk kalian. Sampai di sini dulu, nanti ada pertanyaan boleh langsung kalian menghubungi Mister. Mister akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.